Oh ya? Emangnya kalian nikah dijodohkan? Tanya Ferdi sambil mengelus-elus area selangkangannya yang sudah sangat menyembul. Dah, jangan dibahas. Itu rahasia kami. Sergah Vina sambil membuang muka ke samping kiri luar mobil. Gila Mas Ferdi, maksudnya apa sih? Kok ngelus-elus anunya segala? Mana gede lagi? Tanya Vina dalam hati, walau tidak melihat secara langsung, namun bejolan selangkangan celana itu sudah cukup menunjukkan seperti apa benda yang tersimpan di dalamnya. Ferdi tersenyum mesum karena tahu mengapa Vina membuang muka. Dia sangat yakin jika hati istri teman sekaligus mantan tetangganya itu sedang berdebar-debar. Hal itu bisa dilihat dari ruat wajah Vina yang tersipu malu dan sedikit merona merah. Emangnya udah berapa lama Danang ikut diklatnya, Vin? Ferdi kembali bertanya setelah beberapa saat dia pun terdiam, memberikan kesempatan pada Vina untuk menenangkan pikirannya. Ferdi terus mencari celah agar terus bisa berkomunikasi dengan Vina. Udah seminggu, rencananya sih 2 minggu. Balas Vina dengan suara yang sudah mulai tenang, namun tetap tidak berani menolehkan wajah ke arah Ferdi. Wah, lumayan lama juga ya. Berarti 2 minggu kesepian dong, hehehe. Goda Ferdi. Sok tahu? Katanya masih bujangan masa tahu kesepian segala. Sergah Vina dengan hati yang sedikit mangkel. Sejatinya dia ingin menghindari obrolan yang sudah mulai menjurus pada perasaannya yang selama ini merasa sangat terpuruk. Vina selalu kesepian bukan hanya saat suaminya sedang tidak ada di rumah. Namun selama menikah dengan Danang, dia selalu merasa kesepian. Hehehe, kata orang, Vin. Ferdi mengklarifikasi. Vina hanya merespon dengan senyum tipis, dengan tetap menolehkan pandang ke samping kiri. Mobil sudah kembali bergerak walau kecepatannya hanya sedikit lebih kencang dari keong racun yang berjalan. Untuk sampai di tujuan seharusnya hanya butuh waktu 4 atau 5 menit lagi. Namun dalam keadaan jalanan macet sudah bisa dipastikan akan memakan waktu jauh lebih lama. Vina kembali mengamati kemacetan jalan dan mobil-mobil bagus yang masih berada di depannya. Vina mulai dihinggapi sedikit gelitik penasaran dalam hatinya tentang omongan Ferdi tadi. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan mobil baru secepat dan semudah yang dikatakannya? Bahkan memakai embel-embel kalau kamu mau. Gimana, Vin? Mau cepat punya mobil gak? Ferdi tiba-tiba bertanya yang seolah-olah bisa membaca isi hati Vina. Emangnya gimana bisa dapetin mobil bagus secepat itu, Mas? Ya, kalau sewa sih sama aja bohong. Ujar Vina tanpa beban. Namun harus dia akui ada perasaan sedikit excited, baru saja akan bertanya ternyata Ferdi sudah lebih dulu membahasnya lagi. Bener nih Vin, kamu pengen punya mobil bagus seperti itu? Ferdi malah balik bertanya yang semakin membuat rasa penasaran Vina melonjak-lonjak. Ya semua orang juga pasti pengen dong, Mas. Masa sih gak mau mobil sebagus itu? Hehehe. Jawab Vina sambil sedikit terkekeh. Dia benar-benar sudah bisa kembali menguasai dirinya, walau belum berani menatap wajah Ferdi kembali. Gampang, Vin. Tapi maaf, jangan tersinggung atau marah lagi, atau menganggap saya kurang ajar. Namanya juga lagi ngobrol iseng, iya gak? Ujar Ferdi dengan kalimat dan suara yang mendadak jauh lebih santun dari sebelumnya. Enggak lah mas, saya juga tahu kok, kita sedang ngobrol iseng. Respon Vina agar tidak menimbulkan perasaan sungkan dan canggung lagi pada Ferdi seperti tadi. Sejujurnya walau dia sedang iseng, namun rasa penasarannya kian bertambah. Jadi gini Vin, ada seorang pengusaha sukses dari Semarang, namanya Pak Purwoko. Selama seminggu ke depan, beliau sedang ada kegiatan di kota ini. Dan kalau beliau sedang di sini biasanya pakai mobil saya untuk kegiatannya. Usianya kurang lebih 40 tahunan. Ferdi mulai bercerita. Lantas, apa hubungannya dengan membeli mobil itu, Mas? Vina makin penasaran. Nah, tempo hari, beliau ngomong sama saya, kalau ada wanita, janda atau bini orang yang muda, cantik, anggun, terhormat dan santun, beliau ingin ngajak makan siang. Maksudnya minta ditemenin makan siang dan berbagai kegiatan lain selama dia menginap di hotel. Beliau siap memberikan uang tips 10 juta per hari. Gitu mbak? Ferdi makin antusias bercerita. Vina hanya terdiam sambil berpikir dan sudah menduga kemana arah pembicaraan Ferdi.
Hampir bisa dipastikan Ferdi adalah lelaki iseng yang terbiasa menggoda perempuan yang jadi penumpangnya, bahkan jika itu istri temannya sendiri. Tapi Vina pun berpikir ulang, andai apa yang dikata Ferdi itu benar. Ada pengusaha sukses yang sedang butuh jasa ditemani makan siang dan bersedia membayar hingga sebesar itu dalam satu hari. Menurutnya itu sungguh sangat luar biasa. Walau sepertinya agak mustahil. Ketika mulut Ferdi sibuk berceloteh tentang Pak Purwoko, otak bisnis Vina justru sibuk berhitung dengan cepat. Kalau dia diminta menemani sang pengusaha selama 1 minggu selama suaminya sedang diklat, maka uang 80 juta bisa dia bawa pulang. Bukan untuk membeli mobil, tapi akan dia gunakan untuk mengembangkan usaha kreditannya. Gimana, Vin? Minat gak? Kalau memang minat, beliau ngasih kartu namanya sama saya. Mungkin Vina mau lihat-lihat dulu. Ucap Ferdi sambil menyodorkan sebuah kartu nama. Vina yang baru tersadar dari lamunannya pun langsung menerima kartu nama itu, tanpa banyak bertanya lagi. Walau usia beliau sudah di atas 40, tapi orangnya masih gagah, ganteng, kekar, rapi dan bersih. Ya, namanya juga pengusaha sukses, Vin. Dan saya yakin, Vina pasti tidak akan kecewa kalau sudah bertemu dengan beliau. Ferdi menambahkan keterangannya, ketika Vina masih tertegun membaca nama yang tertera pada kartu nama yang dipegangnya. Entah apa yang terjadi dengan Vina. Jantungnya mendadak berdetak lebih cepat. Dag-dig-dag tak karuan sangat keras rasa memukul-mukul dadanya. Saat memegang kartu nama itu, Vina merasakan ada sesuatu yang menghentak dalam dirinya. Sebuah rasa yang tidak seharusnya hadir. Sekelumit hasrat aneh tiba-tiba menyergap jiwanya. Gila. Kenapa aku jadi begini? Tanya Vina dalam hati. Mengapa tiba-tiba perasaan semacam itu hadir dalam diriku? Kenapa rasa ingin mengingkari suamiku begitu lembut merambati naluriku? Kenapa tiba-tiba bayangan tidur dengan lelaki yang namanya ada dalam kartu nama ini langsung menyergapku? Vina sangat bingung. Bulu kuduknya seketika meremang dan sekujur tubuhnya pun ikut merinding dan bergetar. Gimana, Vin? Minat? Ferdi kembali mendesak. Vina langsung menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku tidak akan mendekati area terlarang itu. Sergah Vina dalam hatinya bersamaan dengan terjatuhnya kartu nama itu dari tangannya yang gemetaran. Kok dijatuhin sih, Vin? Tanya Ferdi seraya menatap wajah Vina yang terlihat tegang dan pucat pasi. Vina sama sekali tidak menjawabnya. Bab ketiga. Ferdi memungut kartu nama yang terjatuh itu dan menyimpannya di samping persneling kemudinya. Nanti akan saya beritahu beliau kalau Vian sudah berkenan dan siap bertemu beliau. Ingat ya, Vin, 10 juta per hari. Di zaman sekarang mencari uang 100.000 aja susah. Bener gak? Tanya Ferdi. Ceger. Seperti ada sebuah tombak sakti yang menghujam dan menusuk tajam di telinganya, Vina merasa tubuhnya sedikit limbung dengan kepala yang mendadak pusing. Beruntung sudah sampai di tujuan dan mobil sudah berhenti di area parkir dekat toko grosir langganannya. Setelah menenangkan dirinya, Vina langsung membayar tarif sesuai yang tertera di aplikasi. Dia pun segera bersiap turun. Namun seketika itu juga Ferdi menarik tangan kirinya, hingga tubuh istri Danang yang masih sedikit limbung itu pun nyaris terjerembab. Beruntung sebelah tangannya masih bisa sedikit menahan beban tubuhnya. Astaga! Vina kembali berteriak dalam hati saat tangan kanannya bertumpu pada selangkangan Ferdi. Dan dengan sangat nyata telapak tangan Vina pun merasakan jika dia sedang memegang benda yang sangat kenyal, keras, panas dan berdenyut-denyut. Untuk beberapa saat Vina seperti kehilangan kesadarannya. Benda kenyal dan keras dalam genggamannya seolah menebarkan aneka rasa yang sangat aneh. Menjalari sekujur tubuhnya hingga terasa hangat. Vina hanya melongo. Tangannya seperti tak bisa ditarik lagi dari benda itu, dan kedua matanya kosong menatap wajah Ferdi yang tersenyum. Kalau kamu sudah berubah pikiran dan ingin memiliki mobil mewah, atau perlu ngobrol dulu dengan saya, telepon aja. Kartu nama itu di belakangnya ada nomor saya. Bisik Ferdi mendesah mesum. Bibirnya bahkan nyaris menyentuh daun telinga Vina. Gila, keras dan gede amat ini. Segah Vina dalam hati seraya berusaha memejamkan matanya merasakan sesuatu yang sangat aneh,
saat memegang benda kenyal dalam genggamannya. "Lihatlah apa yang sedang kamu pegang, Vin," titah Ferdi dengan bisikan lirih yang lebih tepat disebut sebagai desahan mesum. Seperti yang terkena hipnotis, Vina pun membuka mata seraya sedikit menundukkan wajahnya, hingga kedua dengan jelas, dia bisa melihat ujung kepala dari benda yang sedang digenggamnya. Vina bahkan tak tahu kapan Ferdi memelotkan celana panjang, dan celana dalamnya sampai sebatas paha. "Gimana gede mana sama punya suamimu, Vin?" tanya Ferdi lagi. Vina sama sekali tak mampu menjawabnya, walau dia sangat tahu jika senjata Ferdi jauh kemana-mana bila dibandingkan dengan milik suaminya. Vina masih tak percaya dengan apa yang sedang dialaminya. "Saya yakin, kamu sering kesepian dan tidak puas dengan permainan danang. Punya suamimu kan kecil dan agak lembek, bener gak?" Ferdi kembali memasukkan doktrin ke dalam otak Vina. Dan entah mengapa, Vina pun menjawab ejekan Ferdi itu dengan menganggukkan kepalanya. "Pastinya kamu juga baru kali ini melihat dan memegang senjata sebesar milik saya ini, iya gak?" Pertanyaan Ferdi semakin kurang ajar. Dia pun mulai mengelus-elus tangan Vina yang makin erat memegangi senjata laras panjangnya. Dan kini sorot mata Vina benar-benar seperti terkunci pada benda besar dan panjang dalam genggamannya. Vina bahkan bisa melihat dengan jelas lubang kencingnya yang lumayan besar. "Saya jamin kamu gak akan kecewa dengan senjata milik saya ini, Vin," ucap Ferdi sambil mengangkat pantatnya hingga senjata andalannya sedikit naik. Dan dengan sangat pelan, Ferdi pun menarik kepala belakang Vina, hingga wajah sang wanita seolah lebih mendekat pada benda itu. Vina langsung mencium aroma khas yang sangat maskulin. Aroma yang benar-benar membuatkan bergairah. "Kamu boleh mencoba dengan menjilatnya sekarang. Tengah aja, aman kok, gak bakal ada yang bisa lihat ke dalam sini," bisik Ferdi makin percaya diri. "Astagfirullahaladzim!" seru Vina cukup keras setengah berteriak. Dia refleks menarik wajah dan tangannya dengan sangat keras. Seketika itu juga Vina tersadar dari keadaan yang sangat memalukan itu. "Dasar manusia gila! Kamu, Ferdi!" sentak Vina sambil bergegas turun dari mobil warna merah milik Ferdi. Vina sama sekali tidak peduli dengan kekehan tawa ejekan Ferdi untuk dirinya. "Aku yakin, kamu tidak akan bisa melupakan senjataku ini, Vina," seru Ferdi sesaat setelah Vina benar-benar keluar dari mobilnya dan membanting pintu mobilnya dengan cukup keras. Vina bergegas melangkah setengah berlari menuju kios bakso langganannya yang selalu ramai pengunjung. Dia ingin segera menyembunyikan wajah dan dirinya yang terasa sangat panas karena marah dan malu. Vina bahkan merasa seluruh isi dunia telah melihat apa yang dia lakukan barusan. "Sialan! Aku telah dikerjai dan ditipu mentah-mentah sama si Ferdi sialan itu," maki Vina dalam hati. "Pandai sekali dia membuatku terlena. Untung aku masih bisa sadar." Lanjutnya sambil duduk di salah satu bangku kios bakso seraya menutupkan kedua telapak tangannya pada wajah cantiknya. Namun Vina segera menarik kedua telapak tangan dari wajahnya. Dia kembali tersentak saat menyadari jika di tangannya masih tersisa bau khas batang kejantanan Ferdi yang cukup menyengat dengan aroma maskulin yang sangat mendebarkannya. Namun demikian secara diam-diam dia pun menyesapnya lagi sebelum benar-benar mencucinya di wastafel. Entah sudah berapa lama Vina duduk gelisah di kios bakso itu, sambil terus berusaha menenangkan dirinya. Sementara pengunjung pun semakin ramai. Sebenarnya jiwa dan pikiran Vina belum sepenuhnya normal. Bahkan semangkok bakso dan segelas es campur yang sudah dihabiskannya pun nyaris tak disadarinya saat berpindah tempat ke dalam perutnya. Vina inginnya berlama-lama di kedai bakso itu, tetapi pengunjung yang terus bertambah membuatnya sadar kalau yang lain pun menunggu giliran untuk duduk di sana. Walau masih sedikit limbung, terpaksa Vina berpindah tempat duduk ke bangku semen di bawah pohon beringin yang meneduhi hampir seluruh area parkiran. Bayangan Ferdi dan rudalnya yang sangat besar dan berdenyut saat dipegangnya, belum juga bisa beranjak dari pikirannya. Setiap melihat mobil sedan warna merah, jantung Vina mendadak berdebar kencang, seakan ada Ferdi di mobil itu yang sedang mencarinya. Entah mengapa, Vina pun merasa wajah Ferdi seperti menempel di setiap wajah laki-laki yang memandangnya. Dalam sepanjang hidupnya,
Vina baru pertama merasa direndahkan dan dilecehkan oleh lelaki yang justru teman suaminya sendiri yang baru dia kenal beberapa saat. Namun harus Vina akui juga, jika memegang rudal yang begitu keras, panjang dan besar, memiliki sensasi tersendiri hingga susah dilupakannya. Benar kata Ferdi jika Vina akan selalu mengingatnya. Ah, benar-benar sialan kamu, Ferdi. Mengapa sih bisa besar dan panjang begitu? Gimana coba rasanya kalau... Vina masih terus bertanya-tanya dalam hati. Ada perasaan kesal, namun juga takjub. Setelah pikirannya berangsur tenang, Vina pun segera melangkah masuk ke toko grosir langganannya yang bersebelahan dengan kedai bakso. Toko grosir ini tidak terlalu ramai pengunjung, karena tidak melayani penjualan eceran. Sehingga Vina pun tidak perlu berdesak-desakan saat memilih-milih barang yang sesuai dengan pesanan para pelanggannya. Tidak sampai 1 jam Vina sudah selesai mendata semua pesanan di toko grosir itu. Dan dengan tersenyum serta bernapas lega, dia pun mendatangi toko lain yang khusus menjual aneka kain bahan pakaian. Ada beberapa tetangga yang memesan kain untuk membuat seragam keluarga atau kebutuhan lainnya. Vina memasuki salah satu toko tekstil yang cukup besar, namun tidak terlalu ramai pengunjung. Lampu-lampu di toko tersebut sangat terang benderang. Di etalase toko yang besar-besar dan berjejer terpajang aneka kain dari jenis lokal sampai yang impor. Sungguh lengkap sekali koleksi toko ini, dan Vina baru pertama kali mengunjunginya. Di antara puluhan pengunjung yang asik memilih-milih kain yang mereka inginkan, dan di antara para pramuniaga yang sibuk melayani calon pembeli, Vina pun asik berkeliling toko sambil melihat-lihat, dan sesekali meraba aneka jenis kain yang dia harap cocok dengan rancangan pakaian yang akan dibuat oleh para tetangganya nanti. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Deg! Jantung Vina seketika berhenti berdetak dan refleks menolehkan wajahnya ke belakang mencari arah sumber suara. Saat Vina membalikkan badan, di depannya tampak berdiri seorang lelaki muda yang mengenakan celana jeans selutut dan kaos oblong warna marun. Lelaki muda itu tersenyum manis hingga Vina menduga dia adalah salah seorang pegawai, atau mungkin justru anak sang pemilik toko. Lelaki muda bersosok tinggi, proporsional dan berwajah khas Timur Tengah dengan kumis dan cambang tipisnya, masih terus tersenyum manis membuat hidung mancungnya tampak kian mempesonakan Vina. Wajah ganteng remaja itu dibalut kulit putih bersih yang tampak sangat terawat. Vina menduga, anak muda ini keturunan Yordania. Karena orang sana terkenal dengan kulitnya yang putih bersih hampir seperti orang Eropa. Bab keempat. Mau cari apa, Kak? Tanya sang berondong lagi yang sontak membuat Vina sedikit gelagapan. Iya mas, ya cari anu. Saya mau cari anu mas yang hitam. Jawab Vina belepotan. Entah mengapa dia mendadak salah tingkah dan panik. Mungkin karena bayangan si driver brengsek itu masih belum sepenuhnya hilang dari lamunannya. Hah! Berondong Yordania itu tersentak kaget seraya menatap Vina dengan tatapan yang serius. Tak lama kemudian dia kembali tersenyum. Oh my God! Kenapa tangan harus mengelus-elus selangkangannya kayak di Ferdi? Gerutu Vina dalam hati. Dan matanya pun seolah dituntun untuk terus memperhatikan tangan sang berondong yang bergerak lembut di selangkangannya. Kakak mau cari anu saya? Boleh. Punya saya memang hitam, tapi gak hitam-hitam amat. Kalau ukurannya sih jangan diragukan lagi, hehehe. Berondong Yordania itu bicara santai dengan tangan yang terus mengelus-elus anunya. Hah? Apalagi maksud lelaki gila yang satu ini? Astaga! Kenapa mataku jadi fokus pada tangan dan selangkangannya? Umpat Vina dalam hatinya. Kakak beneran mau cari anu saya? Lelaki Yordania itu bertanya dengan aksen bahasa Indonesia yang sangat fasih. Jangan ngomong sembarangan, kamu! Sergah Vina seraya membuang muka, menghindari tatapan mata sang berondong yang terasa mentertawakan sekaligus hendak menerkamnya. Hehehe, lihat aja dulu, Kak. Siapa tahu suka. Gak terlalu hitam, tapi cukup indah kok, hehehe. Timpal berondong ganteng itu makin kurang ajar. Senyum seringainya benar-benar mengejek Vina, dan itu sangat-sangat memalukan. Tolong ya omongannya dijaga. Saya mau cari kain hitam, bukan punya kamu. Sergah Vina ketus.
berharap sang berondong berhenti menggodanya. Vina benar-benar malu karena telah menyebut anu mas yang bisa diartikan macam-macam. Oh, mau cari kain warna hitam. Kakak tadi bilangnya anu mas, saya pikir punya saya yang ukurannya lumayan, hehehe. Berondong Yordania yang matanya sangat jernih itu masih terus menggoda Vina. Apa hubungannya kain yang saya cari dengan ukuran anumu? Dasar ngawur. Sergah Vina sedikit nyolot. Jelas ada dong kak. Nanti kita lihat saja. Kakak mau cari kain hitam bahan apa? Kulit, sutera, sipon atau katun? Tanya berondong itu dengan santun dan ramah. Kira-kira apa yang cocok? Saya mau bikin kuplean dengan suami, buat acara resepsi nikahan keponakan nanti. Vina yang sudah mulai sedikit terhipnotis oleh pesona dan keramahan sang berondong, kembali bicara dengan sedikit santai. Wow, mau bikin kuplean dengan suami? Emangnya kakak sudah menikah? Maaf. Tanyanya lagi. Berondong Yordania yang harum tubuhnya mendadak tercium oleh Vina sangat segar, maskulin dan mendebarkan itu, matanya jelalatan naik turun memandangi tubuh Vina, seolah sedang menakar sekaligus menelanjangi dengan tatapannya. Vina balas menatap mata sang remaja yang tampak sedikit membesar, seperti sedang sangat keheranan. Entah mengapa dalam dada Vina tiba-tiba bersemi rasa senang dan bangga. Vina bisa merasakan jika berondong di depannya sedang sangat mengagumi kecantikan, keindahan dan keseksian tubuhnya. Hei, kenapa kamu jadi bengong? Seru Vina untuk sedikit membuyarkan keterkesimaan sang remaja yang entah siapa namanya. Vina menjadikan kesempatan itu sebagai upaya untuk mendominasi keadaan mumpung sang remaja ganteng itu sedang bengong. Benar-benar sangat mengagumkan. Saya tak menduga kakak ternyata sudah bersuami. Saya kira masih seusia dengan saya 19-an, hehehe. Remaja Yordania itu bicara dengan nada yang sedikit mendesah. Ada-ada aja kamu. Aku itu udah tua dan udah menikah, tahu. Sergah Vina seraya tak lepas dari memandang wajah sang remaja yang juga sedang memandangnya dengan tatapan takjub. Amazing! Dengus sang remaja cukup pelan. Namun Vina justru melihat perubahan wajah remaja itu yang mendadak sumringah. Oke, kalau gitu kita lihat ke belakang aja, Kak. Di sana banyak sekali kain impor kualitas nomor wahid dengan harga yang sudah pasti lebih murah. Saya punya banyak koleksi yang akan membuat kakak senang dan puas. Ucap remaja itu seraya meraih tangan Vina dengan sangat entengnya. Bentar, kamu siapa? Vina sedikit menahan badannya. Saya Amer, putra dari yang punya toko ini, hehehehe. Remaja bernama Amer itu menjawab sambil memamerkan deretan giginya yang sangat putih bersih dan tertata rapi tanpa behel. Oh, anak sang jurugan, sudah kuduga. Bisik Vina dalam hati, lalu. Nama saya Vina? Ucap Vina penuh percaya diri. Kak Vina cantik, ayo ikut saya. Amer tampan itu kembali menarik tangan Vina untuk melangkah menuju bagian belakang untuk melihat koleksi kain yang lebih banyak, berkualitas dan murah. Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya, tanpa bisa menolak sama sekali Vina pun melangkah dengan santai mengikuti Amer.